Apa kabar hari ini semuanya? Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu saya mau absen dulu ya atas kehadiran kalian semua. Yang mana sebelum kita mulai belajar kita absen dulu. Yang pertama Adrian hadir. Sudah hadir ya? Ahmad Afrizal, Aksol Yopa, Alianda Haris, Arpandi Lanan TV, Eka Usman, Enda Kadera, Fadia Rudi, Febrian Jumat, Galang Saputra, Heri Saleh, Irfan Salamani, Jasmine Lajani, Manda Aulia, Mawar Lonto, Muhammad Asrawi, Nadri Malok, Rahmatia Takaba, Rehan Jumat, Randy Nasinaya, Randy Pajar, Safira Matruti, Salsa, Siti Hasan Suci, Musa Sofan, Wanda Lawahid, Nadlanane, Asmarani, Elwan. Iya, mungkin ada beberapa siswa yang hadir pada ini ya, yaitu kurang lebih 3 orang. Jadi mungkin bab awal kita yaitu tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi di mana awalnya itu kita di semester ganjil kita sudah dengar tahu tentang bagaimana sejarah, ya. Jadi di awal semester kemarin itu di semester ganjil itu mungkin sampai dengan penilaian semantri formatif sampai selesai dengan akhirnya sudah melihat nilai. Ini sudah masuk di tahun ajaran baru, tahun ajaran baru yaitu di semester genap, yang mana materi yang akan saya bawa yaitu kerajaan Hindu Buddha. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita dulu dia punya alur tujuan pembelajarannya. Ya. Di sini yang pertama yaitu di 10.1 menjelaskan kerajaan Hindu maritim Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua menganalisis manfaat nilai-nilai sosial dan budaya pada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian yang ketiga menyimpulkan peranan kerajaan Hindu. Maka di situ dari tujuan pembelajaran itu maka ada yang menyimpulkan, menganalisis berarti kita menyimpulkan tentang bagaimana kerajaan itu berperan atau raja-raja yang berperan pada setiap kerajaan untuk bagaimana mereka menyiarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian ini ada penganiayaan dan remedial. Ya, jadi setiap materi itu berarti memiliki penilaian dan penganiayaan. Jadi ketika penilaiannya tidak capai maka ada kata remedial. Ya, di sini sebelum kita lanjut ke materi aja kita pada hari ini ada satu buah pertanyaan temantik. Di situ ada pertanyaan ya. Ini gambar daripada salah satu peninggalan atau salah satu peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini gambarnya ya. Ada yang bisa menjawab?
Siapa? Yang duluan jawab daripada peninggalan yang terlihat pada layar ini. Dari siswa? Ya. Perkenalkan, nama saya Dilanani. Saya akan menjawab pertanyaan. Menurut saya dari gambar yang ditampilkan itu adalah salah satu peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada yang lain? Menurut saya dari gambar yang ditampilkan itu adalah bangunan candi. Bangunan? Iya, bangunan candi. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Suciwati. Kalau menurut saya dari gambar yang ditampilkan itu adalah bangunan candi yang menjadi salah satu bukti peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Iya. Beri apa dulu buat teman 3 tadi? Ya, dari gambar yang di depan itu, ya, yang ditampilkan itu adalah salah satu peninggalan bangunan candi, ya, itu adalah salah satu peninggalan daripada kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu Buddha di sini. Kerajaan pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Hindu ya, yang tertua di Indonesia, yang berdiri pada abad ke-5 sampai ke-5. Kerajaan ini berlokasi di Kutai, di Kalimantan Timur. Ini adalah gambarnya, ini contoh gambar daripada tata letak kerajaan Kutai tersebut. Kerajaan yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Bisa lihat? Dia punya peta penyebaran daripada kerajaan Tarumanegara. Yaitu di mana yang bentuknya warna orange ini ya. Yang ini. Bisa lihat, ini adalah Rana Inti Tarumanegara. Berarti dari posisinya letaknya yang warna merah ini ya, dia melengkung di ini pulau apa? Ada yang tahu? Pulau apa ini? Di mana? Jawa. Lanjut ya. Berdiri pada abad ke-6 sampai 5 atau 6 Masehi. Wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, dan hingga Cirebon. Berarti ini adalah Jawa Barat. Berarti di dalamnya itu ada ibu kota negara itu. Dari membentang dari Banten, Jakarta, ibu kota negara tak tahu. Bogor hingga Cirebon. Ya, itu adalah bentuk daripada daerah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Kemudian kerajaan ketiga yaitu ada kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda. Beraannya hampir sama seperti yang tadi ya, Tarumanegara kan? Ya. Daerah kekuasaannya meliputi provinsi Banten, Jakarta, bahkan Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Jadi dia, kalau yang tadi di Jawa Barat kan, yang keempat yaitu kerajaan Sriwijaya. Penyebarannya. Jadi dia bukan hanya di Indonesia. Nih, ini pulau Indonesia ya. Yang ini. Sedangkan yang ini pulau apa? Ini negara-negara apa? Malaysia, Singapura. Iya, Malaysia dan Singapura. Ini adalah daerah kekuasaan
daripada kerajaan Sriwijaya. Daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, pesisir Kalimantan. Bahkan ini sampai dengan dari pesisir Kalimantan ini semua, dari pesisir apa? Pulau Jawa bahkan sampai Sumatera. Berarti daerah kekuasaannya sangat besar dan luas. Karena Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan yang paling besar kekuasaannya di Nusantara atau di Nusantara ya. Berarti Nusantara itu berarti ada dengan Sri Lanka, Thailand, seperti itu ya. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta bercerita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad keberapa itu? Abad keberapa? Abad ke-7? Abad ke-7. Jadi itu adalah pendiriannya. Kemudian kerajaan Kalingga. Berarti masih di sekitar Pulau Jawa ya. Dari peta ini adalah peta Pulau Jawa. Kalingga adalah kerajaan berbentuk kuda. Berarti sudah bernuansa Buddha ya. Tadi kan nuansanya Hindu. Sekarang sudah bernuansa Buddha. Di mana kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang bercocok pada kerajaan Buddha. Di Jawa Tengah berdiri sekitar abad ke-6 juga. Kemudian yang ke-6 yaitu kerajaan Mataram. Mataram juga sangat besar di Pulau Jawa. Lokasinya yaitu Jawa Tengah, sekitar daerah yang banyaknya dialiri sungai seperti Sungai Porogo, Bromondo, dan Bengawan Solo. Itu adalah daerah kekuasaannya daripada kerajaan Mataram. Kemudian kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari bercocok di Hindu, didirikan oleh King Arok. Ya, berarti ini adalah yang sering-sering didengar, kerajaan Singasari. Ada King Arok, King Dedes, ini King Dedesnya. Ya, yang mana mereka itu punya kekuasaan, ya, mereka punya kekuatannya itu ya hampir sama seperti kerajaan yang tadi, Sriwijaya. Ayo kita lihat daerah kekuasaannya ini sangat banyak sekali. Lokasi kerajaannya diberikan berada di daerah Singasari, Malang, ya. Nama resmi daripada kerajaan Singasari adalah Tumapel. Ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Nama-nama raja yang diantaranya ada King Arok, Anusupati, ya, Toyaja, Ranggawini, dan Negara. Kalau kita sering yang terakhir yaitu kerajaan Majapahit. Ini yang sering nonton film kerajaan Majapahit ini. Ya, kan sering seperti ya. Ya. Tanggal berdirinya Majapahit adalah Bernama Reding Wijaya, yaitu 10 November 1293. Jadi di abad ke-12 ya, untuk kerajaan Majapahit didirikan daerah Rowolu sekitar 10 km dari sebelah barat dari daerah kota Mojokerto, Jawa Timur. Ini daerah kekuasaannya. Tapi daerah penyebarannya itu sangat luas sekali untuk menyiarkan. Oleh makanya materi tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi
kerajaan Kutai sampai dengan kerajaan Bali, dia memiliki raja, kemudian dia memiliki kekuasaan, bahkan ada keruntuhannya. Untuk melihat keruntuhannya. Jadi itu para materi singkat saya. Jadinya kita bentuk kelompok untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu juga di Indonesia. Untuk itu kelompoknya yang sudah dibagikan silakan untuk per kelompok masing-masing. Dan sekarang masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang yang menjauh suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan gaib. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh Fowler. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori kesatria oleh Bosch, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para kesatria dan prajurit. Teori Laisha oleh Kong menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Sedangkan menurut Van Faber, penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja India seperti pelayar dan nelayan yang disebut juga dengan teori Sudra. Ada juga teori arus balik yang menyatakan bahwa orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran agama Hindu-Buddha terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dengan mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara pergi belajar langsung ke India dan Cina kemudian kembali sebagai penyebar agama. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha inilah yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena menjaga peninggalan yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Mulawarman yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti rupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Mimpa tersebut merupakan tugu batu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan kerajaan Kutai. Yupa yang ditulis menggunakan huruf Pallava memunculkan fakta adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Tiang batu atau yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat raja terakhirnya, Maharaja Durmasetia, mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan Buddha di Sumatera muncul sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, ada 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alur Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang pengelana dari Cina yang bernama Ising. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab Negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi menaklukkan ke
Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Sejarah kerajaan di Sumatera sejak abad ke-7 didominasi oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar Sungai Batanghari di pantai timur Sumatera, lalu meluas hingga ke semenanjung Malaya dan Jawa Barat. Pengetahuan sejarah mengenai kerajaan ini didapat dari sumber asing berupa catatan perjalanan besi dan beberapa prasasti, serta sumber dalam negeri berupa prasasti antara lain prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Siddayarta, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Karangberahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus. Dari sumber-sumber sejarah tersebut, diketahui bahwa raja pertama yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Daputahiram. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah Jambi yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Melayu. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya berlangsung di bawah kekuasaan Raja Balaputradewa. Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke semenanjung Malaya. Perluasan wilayah ini membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sriwijaya kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat penyebarannya ke Asia Tenggara. Raja terakhir dari kerajaan Sriwijaya adalah Sri Sanggapom Jayatunggawarman. Sriwijaya mulai runtuh dengan adanya serangan dari kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu yang berada di Pulau Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Kerajaan pun semakin melemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-14 akibat serangan kerajaan Majapahit. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya Jayasenawarman yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara berupa 7 buah prasasti: Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambi, Prasasti Muara Ciater, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Merjuang. Sumber sejarah lain yaitu catatan sejarah penjelajah Cina bernama Fahian yang menyebutkan keberadaan kerajaan Tarumanegara. Ada pula catatan dari kerajaan dinasti Sui dan dinasti Tang. Peninggalan prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Palawang menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu-Hindian pada kerajaan ini. Dari beberapa prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja besar yang memimpin kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu yang dibuat pada masa Raja Purnawarman mengenai penggalian sungai. Penggalian ini berupaya untuk menghindari banjir dan untuk mengisi irigasi pertanian. Tarumanegara menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Hal ini didasarkan dengan menemukan prasasti Kebun Kopi. Pada prasasti tersebut memuat 2 kaki gajah air wata. Namun berdasarkan berita Fahian menyebutkan bahwa ada pula sedikit masyarakat yang beragama Buddha dan animisme. Pada tahun 670, pada akhir nafas kerajaan Tarumanegara, Talas Bawa yang menggantikan Raja Tunggawarman membagi 2 kerajaan menjadi kerajaan Sunda yang dipegang oleh Talas Bawa dan kerajaan Galuh yang dipegang oleh Weti Kanggelem. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan Pajajaran yang awalnya bertempat di Galuh, Jawa Barat. Berdasarkan penemuan prasasti Samyaktapa, diperkirakan bahwa pusat kerajaan dipindahkan dari Galuh ke Pakuan Pajajaran di Jawa Barat bagian tengah dengan raja yang berkuasa yaitu Sri Jayabupati. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Ninja
1426, Kerajaan Pajajaran sempat terlibat dalam perang hebat dengan Kerajaan Majapahit yang saat itu diperintah oleh Hayam Wuruk. Sumber-sumber rujukan tertuang mengenai adanya perang ini tercantum dalam Surat Para Waton serta Kidung Sunda. Kerajaan ini mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Ratu Jayadewata, atau lebih dikenal dalam literatur Sunda sebagai Prabu Siliwangi. Di Bogor, dibangun pura untuk menghormatinya, bernama Pura Parahyangan Agung Jagakarta. Pada masa pemerintahan Ratu Jayadewata, mulai ada penduduk Pajajaran yang menganut agama Islam. Pada pemerintahan selanjutnya, Kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Kerajaan Islam Banten. Sebagian orang yang selamat dari serangan itu menyingkir ke pedalaman dan membentuk komunitas yang mengisolasi diri mereka dari luar. Sebagian peneliti berpendapat bahwa komunitas inilah yang sekarang bernama suku Baduy. Kisah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak terhenti sampai di sini. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia masih terus berlanjut dengan diwarnai berbagai konflik dan perebutan kekuasaan. Kisah kerajaan Hindu-Buddha dan para penguasanya akan dilanjut pada cerita selanjutnya. Iya, dia sama-sama menyaksikan atau mengamati daripada video kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya, sekarang kita lanjut untuk memecahkan masalah dengan KPD. Ya, masuk di kelompok, sumbernya sudah ada. Dilihat dari video, kemudian ada sumber juga, ada buku cetak untuk bagaimana mencari. Dan daripada KPD ini sudah penunjuknya bahwa lengkapi tabel di bawah ini. Kemudian ada kurang lebih 3 pertanyaan. Silakan dikejar, kemudian dimasukkan ke dalam tabel tersebut dari sekarang. Waktunya 60 menit dari sekarang. Mulai.
kelompok yang lain mengamati apa yang disampaikan daripada kelompok Kutai. Silakan kelompok Kutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerajaan Kutai berdirinya 40 sampai 50 Masehi. Pendiri atau raja pertama Aswawarman. Masa kejayaan abad ke-19. Sebab keruntuhan wafatnya Raja Bulanwarman menjadi awal penyebab keruntuhan kerajaan Kutai. Sebab bukti sejarah peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal adalah prestasi Muara Kaman Prasasti Jiarakumun yang terdiri dari 7 bulan yupa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dalam kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat mereka. Kerajaan Kutai ya tadi ya? Ya, itulah kelompok Kutai yang mempresentasikan hasil daripada kerjaan mereka. Yang mana sekarang kelompok yang lain ada mau presentasi hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293 sampai 1527 Masehi. Pendiri atau raja pertama dari kerajaan Majapahit yaitu Raja Jaya. Masa kejayaan 1350 sampai 1389 Masehi. Sebab keruntuhan perang Saudara akibat perebutan kekuasaan. Bukti sejarah Candi Bajang Ratu. Candi Brahma. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Ya, itulah hasil kerja daripada apa yang kalian presentasikan maupun kerja daripada kelompok masing-masing ya, yang mana menjelaskan tentang keruntuhan berdiri raja yang dianut ya, kemudian bukti sejarah daripada peninggalannya yang menguatkan daripada hasil atau membuktikan bahwa kerajaan itu dia pernah ada di satu wilayah. Ini dengan adanya bukti tadi, prestasi, yupa, ya, batu, tapak kuda dan lain-lain. Ya, ada banyak daripada masing-masing kerajaan. Jadi itu adalah terbentuknya daripada sebuah kerajaan itu seperti itu. Maka kerajaan itu dia menunjukkan daripada penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara atau di Indonesia. Jadi
sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ya, saya minta dari kalian seluruh peserta didik, ada yang mau memberikan apa rangkuman daripada materi kita hari ini, ataukah memberikan kesimpulan dari apa yang telah didapatkan pada hari ini? Saya persilakan. Ada yang mau dipersilakan? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya perwakilan dari teman-teman dari kelas 1 untuk menyampaikan referensi pembelajaran hari ini. Dari apa yang kita pelajari hari ini tentang pembelajaran sejarah dengan materi kerajaan-kerajaan Indonesia, dari paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Guru tentang kerajaan-kerajaan Indonesia, kekuasaan dan keruntuhan kerajaan-kerajaan Indonesia. Kemudian dari buku pembelajaran yang ditampilkan mengenai kerajaan-kerajaan Indonesia, sejarah sangat saya mengerti dan menarik untuk saya untuk menangkap nilai karakter sosial budaya dari para raja-raja kerajaan yang dimiliki. Oleh karena itu, masih banyak sejarah lokal misalnya yang belum tersentuh oleh kita, sehingga kita perlu mengenal sejauh mana sejarah lokal kita, terutama sejarah penyebaran agama. Semoga dengan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah motivasi kita untuk bergiat lagi belajar sejarah, terutama sejarah budaya yang kita miliki. Terima kasih. Mungkin itu saja refleksi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan yang teman-teman yang mana sudah merefleksikan, ya, atau menyimpulkan daripada hasil penelitian kita pada hari ini. Ya, jadi manfaatnya kita belajar kerajaan ini, bagaimana kita menanamkan karakter sosial budaya, ya, dalam diri kita. Yaitu bagaimana perannya daripada seorang raja untuk memimpin daerahnya, sama juga seperti kalian. Bagaimana kita memotivasikan, menanamkan karakter-karakter daripada para raja tadi. Mereka para raja ini dia memiliki daripada kekuasaan saja, ya, tetapi mereka memiliki daripada kekuatan nilai sosialnya yang bisa menanamkan, bisa memajukan daripada kerajaan yang mereka anut atau yang mereka kuasai. Jadi itu saja, ya, kesimpulan saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Dan insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu teori maksudnya ajaran agama Islam di Indonesia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.